Coba besar di sini di video ini saya akan bahas spoiler dari One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1027. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Those stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Me. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Sebelum itu, saya mau kasih tahu juga nih, channel Devil No Me sekarang udah ada loh di Spotify, alias ada podcast channelnya, anjay. Karena ternyata banyak banget di kolom komentar yang ngomong. Di situ dilihat-lihat banyak juga yang suka nge-save video YouTube channel Devil No Me ini hanya buat ngedenger audionya doang dan jadi teman tidur. Aduh, bener-bener dah. Jadi untuk mempermudah, saya buat untuk versi podcast alias audio sajanya ya. Dan itu sudah ada di Spotify agar lebih simpel dan hemat kuota untuk mendengar bahasan channel Devil No Me. Yuk bareng-bareng kita ngomong dulu. Wadaw. Nah akhirnya nih rilis juga untuk spoiler One Piece chapter terbaru, dimana aneh ya beberapa minggu terakhir rada telat nih untuk rilisan spoilernya, karena biasanya spoiler ini rilis di Selasa siang. Oh ya, dan seperti biasa juga buat yang banyak ngomen nih, bang intinya aja sih elah ngomongin spoiler nggak usah banyak bacot. Lah kalau mau baca inti dari spoiler doang, kalian bisa langsung cari websitenya aja, dimana disitu kalian baca yang singkat, jelas dan padat. Dimana itu murni spoiler doang, gak ada embel-embel dari yang saya katakan seperti di channel ini. Karena toh bukannya nonton YouTube spoiler itu buat ngegabungin spoiler yang ada digabung dengan perspektif dari channel itu tentang spoilernya. Jadi kalau mau murni spoiler, ya baca aja langsung di website yang tersedia. Dan oke lah, kita di sini langsung saja akan bahas untuk spoiler kali ini yang akan berjudul Bahaya yang Sudah di Luar Ekspektasi atau mungkin Danger Beyond Imagination. Dimana dari judulnya ini benar-benar epic banget sih kayaknya. Kira-kira apa ya yang berhubungan dengan hal ini yang terjadi di chapter kali ini? Dan dikatakan dari spoiler kalian juga, chapter dimulai dengan Luffy yang meminta Yamato untuk membantu Momonosuke. Dimana di sini Yamato yang mengerti apa yang Luffy maksud karena ya dia jelaslah ingin bertarung satu lawan satu melawan ayahnya yaitu Kaido. Tapi aneh juga ya, di sini Yamato mengiyakan apa yang Luffy ingin ini, yaitu bertarung satu lawan satu. Ya keren sih Luffy bilang pingin buy one. Tapi bener dah Luffy ini ngambil resiko banget ya, padahal dia udah kalah berkali-kali masih tetap nekat buy one seperti itu. Ya tapi sih kalau dia nggak buy one kan pasti dibacotin dong Luffy sebagai karakter utama serial ini, ya nggak? Di sini Yamato pun berkata bahwa naga itu tidaklah terbang. Mereka ini berlari melalui awan yang mereka ciptakan dan nama dari awan-awan itu disebut sebagai flame cloud atau awan api. Ya sebenarnya untuk hal ini sudah pernah sekali Yamato katakan sebelumnya ketika Onigashima ini pertama kali terbang. Itu pun kepada Momonosuke yang masih bocil. Dimana di sini dikatakan bebatuan dari Onigashima ini sudah mulai jatuh ke daratan. Yang Yamato sendiri pun percaya bahwa ayahnya atau Kaido sudah cukup melemah karena akhirnya awan api itu atau Onigashima ini sudah terbang dengan tidak stabil. Oke, ini sesuatu yang sangat menarik nih buat saya. Akhirnya semakin menjawab lagi kan kegilaan Kaido selama ini. Atau benar-benar wah parah lah Kaido ini hebat banget. Dimana menurut saya yang sudah sangat parah juga sih Kaido ini bisa bertarung dalam keadaan Onigashima masih terbang. Itu pun terbang karena kekuatan dari Kaido ini menggunakan awan apinya itu. Awalnya saya kira itu tidak ada hubungannya lah dengan kemampuan dari Kaido ini karena dia seperti masih bisa bertarung di atas dan Onigashima tetap terbang begitu saja. Tapi di sini Yamato pun akhirnya berkata seperti itu, yang berarti tetap ada hubungan dengan fisik dari Kaido dan awan api yang dia ciptakan. Wah ini sih bener-bener gila parah untuk Kaido. Dimana dari Onigashima ini terbang kita pun sudah tahu dia melawan para Scabbard yang berjumlah 9 orang. Yang sudah pernah saya bahas juga di video analisis dan review lalu, satu orang dari Scabbard ini saja bisa mengalahkan Komandan Yonkou, yaitu Jack dan juga Perospero. Ingat hanya satu loh.
Dimana Kaido melawan ke-9 orangnya yang masih ada yang terkuat lah Kawamatsu, Denjiro, dan Asura. Lalu juga setelah itu dia masih bertarung lagi melawan Worst Generation yang bahkan mereka semua ini bisa melukai Kaido yang ditutup dengan Zoro yang melukainya secara permanen. Dan setelah itu pun Luffy yang sempat bangkit lagi tapi ya masih kalah lagi dah. Dan setelah Luffy kalah, kita pun masih ada pertarungan untuk Kaido yaitu melawan Yamato yang sangat hebat. Intinya Yamato masih bisa menahan Kaido di posisi itu yang dalam keadaan dia masih mengontrol awannya agar tetap menerbangkan pulau segede Onigashima. Itu sih sesuatu yang menurut saya sangat gila parah. Bener-bener Kaido ini karakter terkuat yang udah tunjukkan sejauh ini di full powernya. Ingat di full powernya ya, bukan dari flashback dan dari kata-kata seperti Roger atau Shirohige. Lanjut ke spoiler. Di sini dikatakan juga Momonosuke harus menciptakan awan apinya untuk dapat menahan Onigashima dan mencegahnya jatuh dari ibu kota bunga. Ya hal yang sudah sangat jelas lah ya. Satu-satunya cara untuk mencegah Onigashima ini hancur, ya Momonosuke ini menggunakan awan apinya yang pastinya akan beradu dengan awan api dari Kaido. Duh kalau inget naga dari Momonosuke jadi inget naga di film Shang-Chi. Anjay. Lanjut dikatakan di sini adalah pertarungan Zoro versus King. Waduh, akhirnya Babang Zorojiro kembali beraksi lagi nih guys. Di sini King pun dikatakan berubah dan mulai menyerang kedua pihak teman dan pihak musuh. Oke, ini sebenarnya belum dijelaskan sih dia berubah ke mode apa, apakah mode terbangnya atau mode hybridnya yang belum pernah kita lihat sampai sekarang. Lalu di sini pun dikatakan Zoro menyerang topeng dari King menggunakan serangannya Toragari. Yang terlihat topengnya hancur sebagian muka dan King ini terlihat mukanya yang ternyata dia adalah Obito. Enggak deng, dia baru sebelah doang lah, jadi kita belum tahu mukanya seperti apa dan karena ini spoiler tidak ada gambar. Di sini dikatakan King pun membawa Zoro keluar dari kastil dan hampir membuatnya terjatuh dari Onigashima. Kayaknya King ini benar-benar ke mode Zoanya deh. Karena seperti mudah aja lah dia membawa Zoro keluar dari kastil yang notabene ini Zoro loh. Dan di favorite card juga Oda berkata kemampuan terbang dari King ini dia bisa mencapai kecepatan yang di luar perkiraan. Jadi sangat wajar jika dia bisa membawa Zoro seperti itu. Dan di sini Zoro pun berkata, "Hei, setidaknya biarkan aku mati dengan pedangku. Jika tidak, aku tidak bisa memaafkanmu." Dan King pun menjawab, "Aku juga tidak akan memaafkanmu." Waduh, spoiler berakhir di sini. Makin gak sabar banget nih, kita nunggu scan lessonnya untuk pertarungan Babang Zoro versus King. Yang pastinya bakal epic banget. Karena di sini belum dijelaskan sih akhir dari pertarungannya siapa yang menang atau memang masih menggantung. Dan jika kita lihat dari chapter lalu, dua komandan Yonko, Perospero, dan Jake sudah dinyatakan kalah. Jadi seharusnya tidak aneh sih jika chapter ini satu komandan lagi akan kalah. Tapi lucu juga sih jika Zoro duluan yang mengalahkan musuhnya baru Sanji. Ya wajar lah kan sekarang bounty Sanji di atas Zoro, Chucks. Dan yang terpenting dari spoiler ini adalah minggu depan tidak libur, anjay. Nah jadi itulah untuk spoiler kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang ingin merchandise Neville Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.